rekan-rekan yang budiman, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam perkuliahan manajemen konstruksi. Dalam sesi 4 ini, saya akan membahas tentang fungsi manajemen konstruksi dalam perencanaan. Hal-hal yang akan dibahas dalam kesempatan ini adalah diantaranya tentang tujuan dan sasaran proyek, kemudian skema proses proyek, rencana anggaran biaya, time schedule bagian 1, serta dokumen perencanaan. Baik, mari rekan-rekan yang budiman kita bahas bersama-sama. Oke, inilah sesi 4 dalam manajemen konstruksi dengan tema materi manajemen dalam fungsi perencanaan. Ini outline yang sudah dibacakan sebelumnya. Nah, ini kita mulai dari mengapa perlu manajemen, seperti contoh pembahasan sebelumnya. Karena pada intinya ini saya ulang-ulang, kenapa ya? Karena ini pentingnya manajemen ya dalam proyek konstruksi. Pada intinya manajemen adalah suatu sistem yang terdiri atas 3 fungsi pokok kegiatan yang saling terkait, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendaliannya. Pengendalian yang tujuannya adalah goal setting. Nah, seperti diskemakan dalam gambar ini yang dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ini pun kita bahas. Inilah siklus manajemen, yaitu planning, actuating, controlling, dan tujuannya adalah goal setting. Kemudian ini adalah kegiatan perencanaan. Ya. Ini yang perlu dipahami bagi para manajemen, dalam hal ini manajemen konstruksi maupun manajemen proyek, gitu ya. Penetapan tujuan atau goal setting. Apa yang harus dipikirkan dalam menetapkan sebuah tujuan? Ya, tujuan dalam kita menciptakan proyek itu berarti dalam menetapkan tujuannya atau goal settingnya, suatu proyek itu harus realistis, harus spesifik, harus terukur, dan harus berbatas waktu. Harus realistis maksudnya apa? Harus realistis artinya bahwa tujuan tersebut memungkinkan tercapai. Harus spesifik artinya tujuan tersebut memiliki kejelasan mengenai apa yang ingin dicapai. Kemudian yang dimaksud dengan harus terukur artinya tujuan tersebut memiliki ukuran keberhasilan. Kemudian terbatas waktu artinya adalah tujuan durasi pencapaian. Nah, jelas kalau proyek itu kapan harus dimulai dan kapan harus selesai. Nah, itu dalam penetapan tujuan. Kemudian dalam perencanaan, planning, berarti kegiatannya adalah ada membuat gambar kerja, menghitung anggaran biaya, mengestimasikan waktu pelaksanaan atau time schedule, serta menentukan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan. Nah, inilah fungsi manajemen. Berarti dalam tahap perencanaan ini, hal-hal yang harus dilakukan secara garis besar adalah 4 poin ini. Di dalam 4 poin ini, bagi manajemen ini tidak harus dilakukan oleh sendiri, dan tentu ini membutuhkan sumber daya. Sumber daya apa yang dibutuhkan ketika kita sedang melakukan perencanaan? Contoh, dalam gambar, sumber daya manusia yang seperti apa yang kita butuhkan? Kemudian dalam menghitung anggaran biaya, berarti sumber daya manusia apa yang kita butuhkan? Ya. Nah, inilah pentingnya manajemen paham ini. Maksudnya adalah jika kita tidak mampu melakukannya secara sendiri, maka kita akan melibatkan sumber daya lain untuk melaksanakan perencanaan itu. Tentu banyak sumber daya yang akan dibutuhkan. Dan bagi manajemen, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa dalam setiap kegiatan, misalkan di sini kita sedang membahas perencanaan. Dalam kegiatan perencanaan, yang ingin dihasilkan dalam kegiatan perencanaan itu apa?
Setelah kita mengetahui output yang harus dihasilkan pada kegiatan perencanaan itu apa, maka kemudian bagi manajemen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua itu, menyelesaikan semua perencanaan. Di sini tentunya akan melibatkan banyak disiplin ilmu, ya. Membuat gambar kerja bisa melibatkan arsitek. Menghitung anggaran biaya kita bisa melibatkan ahli estimator, ya, mengestimasikan waktu pelaksanaan. Nah, ini bisa dari disiplin dari arsitek, bisa juga dari sipil atau yang lain. Nah, yang tidak kalah penting bagi siapapun yang membuat rencana kerja dan lain sebagainya, di sini kita perlu menentukan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan proyek konstruksi. Inilah fungsinya manajemen. Maka dari itu, kita perlu paham spesifikasi teknis dalam proyek konstruksi, ya. Misalkan ini proyeknya proyek konstruksi. Ini maksud spesifikasi teknis itu bagaimana? Spesifikasi teknis adalah bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam suatu proyek konstruksi. Nah, itu terdiri dari bahan apa saja yang akan digunakan. Menentukan bahan tersebut tentu pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu apa standar mutu yang kita inginkan. Nah, maka selanjutnya dalam manajemen juga membutuhkan manajemen mutu. Manajemen mutu adalah tim yang menentukan standar-standar mutu, baik rencana mutu yang diinginkan, sistem kontrol yang akan dilaksanakan, itu manajemen. Selanjutnya dalam kegiatan perencanaan, selain penetapan tujuan, perencanaan selanjutnya adalah pengorganisasian. Disiplin ilmu apa saja yang akan terlibat dalam kegiatan perencanaan. Contohnya diantaranya adalah ini. Ada pekerjaan struktur, structural engineering, ada pekerjaan arsitektur, arsitek engineer, pekerjaan elektrikal, pekerjaan mekanikal, landscape. Ini adalah diantaranya. Ini masing-masing disiplin ilmu di sini akan kita libatkan. Oleh karena itu, bagi manajemen bagaimana mengkoordinasikan antar disiplin ilmu ini, ya, dan bagaimana mensupervisi dari semua disiplin ilmu ini pentingnya bagi manajemen. Kemudian dalam tahap perencanaan itu kita tadi yang saya sampaikan, sasaran proyek itu harus realistis. Maksudnya realistis seperti apa tadi dijelaskan. Selain itu, kita sebagai manajemen harus mengetahui setiap proyek itu, yang harus diketahuinya adalah goal setting-nya apa, sasaran atau tujuannya apa, output-nya apa, outcome-nya apa, kemudian impact-nya apa. Nah, itu kita akan merencanakan suatu proyek. Goalnya itu, tujuannya itu untuk apa. Kemudian apabila goalnya suatu A, berarti keluaran dari proyeknya itu berupa apa, ya. Dan tujuannya apa? Misalkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Misalkan outputnya apa? Misalkan outputnya adalah bangunan gedung pendidikan, misalkan, atau apa? Atau misalkan tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, oke, berarti outputnya apa? Misalkan outputnya adalah irigasi, bendungan dan irigasi, misalkan outputnya. Kemudian kita kaji manfaatnya apa dan dampaknya apa. Inilah hal-hal penting yang harus dipikirkan bagi manajemen dalam perencanaan proyek, dalam menetapkan sasaran proyek. Nah, inilah yang tidak boleh terlewatkan bagi manajemen, karena dalam proses perencanaan proyek harus mempertimbangkan adanya biaya, mutu, dan waktu. Atau dalam manajemen ini biasa
Dan manajemen proyek ataupun manajemen konstruksi ini sering disingkat dengan BMW. BMW di sini bukan mobil, tapi yang dimaksud BMW di sini adalah biaya, mutu, dan waktu. Untuk mencapai goal setting itu kita perlu mempertimbangkan biaya, mutu, dan waktu. Nah, semua ini harus dipertimbangkan. Biayanya harus terjangkau, mutunya juga harus bagus, waktunya harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, inilah punya manajemen, dan manajemen sangat penting mempertimbangkan tentang hal ini. Ya, untuk mencapai suatu sasaran proyek itu kita perlu mempertimbangkan tentang biaya, tentang mutu, dan waktu, atau sering disingkat dalam manajemen proyek atau manajemen konstruksi BMW. Nah, proyek yang handal sebetulnya bukan hanya BMW. Ya, proyek yang handal itu harus memenuhi unsur 8T. 8T itu apa? Tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat waktu, tepat lingkungan, tepat keamanan, tepat fungsi. Itu seperti yang sebelumnya sudah pernah sampaikan. Kriteria proyek yang handal harus memenuhi unsur 8P. Ini adalah skema proses proyek. Ya, skema proses proyek itu tentu ada input, proses, output, baru goal. Nah, ini sebagai gambaran. Inputnya apa? Inputnya berarti harus ada uang, harus ada tenaga kerja, harus ada material, juga harus ada mesin. Prosesnya apa? Prosesnya kita perlu ada manajemen atau metode. Manajemen dalam hal ini berarti manajemen konstruksi, ya. Kemudian menetapkan metode-metode pekerjaan. Prosesnya berarti harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat aturan, tepat lingkungan, dan tepat keamanan. Ini pada saat proses harus memenuhi unsur ketepatan ini, ya. Kemudian contoh, outputnya misalkan bendung 1 unit, saluran primer 2,5 km, saluran sekunder 4 km, jembatan 10 unit, bangunan bagi 30 unit, gorong-gorong 12 unit, kekuatan tebing misalkan 320 meter, kemudian goalnya adalah jaringan irigasi muara bangun luas 3000 A. Nah, ini adalah satu contoh. Yang dimaksud dengan skema proses proyek itu ada input, proses, output, dan goal itu ini digambarkan. Contohnya adalah seperti ini, ya. Apapun proyeknya, ya, ini yang dicontohkan, yang ditampilkan ini hanya sebagai skema proses proyek, dalam hal ini proyek konstruksi. Nah, ini setelah dibahas sebelumnya bahwa sumber daya yang dibutuhkan pada tahap konseptual adalah ininya masih kecil, kemudian tahap perencanaan semakin besar, tahap implementasi yang paling besar, dan tahap terminasi sudah mulai menurun lagi, mengecil lagi. Ini sebelumnya sudah kita bahas. Oke, kemudian tujuan dan sasaran proyek. Nah, misalkan kita dalam menentukan tujuan itu adalah tujuannya apa, keluarannya apa, dampaknya apa, dan manfaatnya apa. Contoh, misalkan tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat, revolusi mental. Keluarannya misalkan pendidikan tinggi, ada gedung kampus. Kemudian manfaatnya misalkan tempat pendidikan relatif minat kuliah meningkat, persaingan ilmu pengetahuan, kemudian masyarakat semakin pintar, generasi penerus bangsa tercipta, dan lain-lain. Dan dampaknya apa? SDM semakin meningkat, karakter bangsa terbentuk, bangsa semakin maju, dan lain-lain. Ini contoh tadi sasaran proyek itu harus menetapkan tujuan, setelah menetapkan tujuan keluarannya apa, manfaatnya apa, dan dampaknya apa. Ini dicontohkan apabila tujuannya mencerdaskan masyarakat dan revolusi mental, maka keluarannya adalah perguruan tinggi dan ada gedung kampus, dan manfaat ini dan dampaknya ini satu contoh, ya, satu contoh. Nah, bagi kita berarti apabila kita akan menciptakan proyek, kurang lebih skemanya adalah seperti ini dalam menetapkan tujuan, keluaran, manfaat, serta dampak. Oke, contoh ini tahap konseptual.
Perencanaan yang paling awal adalah tahap konseptual. Tahap konseptual adalah menuangkan sebuah gagasan di dalam konsep. Pada tahap ini cenderung belum ada data yang cukup untuk menentukan sasaran atau tujuan proyek, tetapi kita mempunyai gagasan tentang apa yang akan dibangun atau diproduksi, mempunyai wacana tentang manfaat yang diinginkan serta dampak yang diharapkan. Nah, inilah tahap konseptual. Mempunyai ide, mempunyai gagasan, tujuannya untuk apa, nanti outputnya adalah apa. Kemudian selanjutnya inilah yang perlu dikaji lebih lanjut tahap konseptual itu. Makanya proyek itu ada tahap studi kelayakan dan lain sebagainya, karena untuk mengkaji ulang apakah yang muncul itu realistis atau tidak. Nah, tahap konseptual itu adalah penyusunan dan perumusan gagasan, analisis pendahuluan, kajian kelayakan, atau ini bisa disebut dengan studi meja. Pertama-tama sebelum studi kelayakan, kita harus studi meja terlebih dahulu. Studi meja dan menyatakan realistis, ya. Realistis itu dari sisi biaya, mutu, waktu, atau tadi dalam sasaran, kemudian keluaran, manfaat dan dampaknya. Oke, ini realistis. Jika realistis, maka ditindaklanjuti tahap konseptual ini menjadi studi kelayakan. Nah, tahap studi kelayakan atau feasibility study diantaranya adalah ini. Ada 18 poin. Studi meja, pembuatan inception report termasuk proposal pemetaan dan investigasi pendahuluan, pelaksanaan pemetaan dan investigasi, laporan pemetaan dan investigasi pendahuluan, dan lain-lain, sampai pada akhirnya adalah laporan studi kelayakan. Ini feasibility studi. Nah, ini tentu bagi manajemen proyek hal-hal ini perlu dipahami dan perlu tahu. Karena dalam kegiatan ini, dalam feasibility study yang akan dilaksanakan dalam suatu proyek atau dalam ketika kita mengimplementasikan suatu gagasan, apabila kita mengetahui kegiatan feasibility study itu terdiri dari apa saja, maka bagi manajemen perlu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya itu terdiri dari apa saja. Contoh di sini ada pembuatan studi AMDAL, berarti kita membutuhkan sumber daya apa? Sumber daya manusia apa? Pembuatan gambar rencana, misalkan kita berarti perlu membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi apa? Hitungan hidrologi, berarti kita membutuhkan sumber daya yang mempunyai kompetensi apa? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti di dalam feasibility study ini juga kita melibatkan sebenarnya termasuk surveyor, estimator, gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak disiplin ilmu yang kita butuhkan di sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tentang penciptaan proyek, ya, tentang penciptaan proyek ini tentu penting kaitan dalam perencanaan proyek bagi manajemen. Ada sifat usulan proyek itu yang sifatnya adalah bottom up, kemudian ada top down, ada gabungan top down dan bottom up. Maksudnya bottom up itu seperti apa? Maksudnya adalah alur usulannya yang bottom up itu dari masyarakat ke pemerintah, atau dari daerah ke pusat, atau dari unit bawah, atau dari unit di bawahnya. Itu dimaksud dengan sifat usulan bottom up. Contoh jenis proyeknya, ada proyek kecil atau sederhana, misalkan irigasi sederhana, embung, jembatan-jembatan bentang pendek. Nah, ini contoh proyek bottom up, sifat usulannya bottom up. Kemudian sifat usulannya adalah top down. Maksudnya bagaimana? Yaitu dari pemerintah ke masyarakat atau dari pusat ke daerah. Contoh jenis proyeknya besar, kerjaannya juga kompleks, misalkan bendungan, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud dengan sifat usulan proyek itu gabungan top down dan bottom up. Nah, ada usulan sebagian dari atas dan sebagian juga dari bawah. Contoh misalkan proyek yang sedang,
penggunanya adalah masyarakat. Ini kenapa ini perlu disampaikan? Karena selanjutnya bagi calon-calon engineer tentu kita perlu atau harus mampu menciptakan proyek, ya, harus mampu menciptakan proyek, karena di sini contoh ada banyak contoh, ya. Ada sifat usulan bottom up gitu ya, yang bottom up berarti dari kita nih masyarakat bawah kita usulkan pemerintah apa proyek yang akan kita usulkannya. Berarti kita tadi harus memperhatikan tadi tujuannya apa, outputnya apa, manfaatnya apa, dan dampaknya apa. Itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, maka bagi engineer tentu kita harus mampu menciptakan proyek. Dalam hal ini berarti masuk ke kategori bottom up. Atau ketika kita menduduki jabatan, bisa juga kita menciptakan proyek yang disebut dengan top down. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk memahami hal-hal ini. Tahap kegiatan dalam konstruksi. Nah, ini sudah dibahas, ada aspek fungsional, aspek lokasi dan lapangan, aspek konstruksi, aspek operasional. Tahap kegiatan dalam konstruksi. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya, ada tahap kelayakan, tahap penjelasan, tahap perancangan, tahap pengadaan pelelangan, tahap pelaksanaan, tahap pemeliharaan, dan persiapan penggunaan. Tahap studi kelayakan. Nah, ini dokumen perencanaan. Secara garis besar, kegiatan perencanaan proyek konstruksi menghasilkan dokumen yaitu gambar bestek, rencana anggaran biaya, time schedule, serta rencana kerja dan syarat. Ya. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara detail gambar bestek, karena gambar bestek berkaitan dengan materi kuliah pada gambar teknik. Ya. Dan saat ini yang paling penting akan kita dalami adalah tentang rencana anggaran biaya. Bagaimana kita menyusun rencana anggaran biaya? Ya. Untuk membahas lebih lanjut tentang itu, mari kita sama-sama simak lebih lanjut. Oke, marilah kita bahas tentang rencana anggaran biaya. Teman-teman sekalian, dalam menyusun rencana anggaran biaya, tentu pertama yang harus ada adalah gambar proyek. Dari gambar proyek tersebut, yang dimaksud dengan gambar proyek berarti gambar secara mendetail. Dari gambar proyek tersebut, kemudian kita identifikasi item-item pekerjaannya. Terdiri dari pekerjaan apa? Bisa kita klasterisasi, misalkan ada pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan kuda-kuda dan atap, pekerjaan plafon dan lantai, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan penggantung atau pengunci, dan lain-lain. Ini dicontohkan, tapi tidak baku hanya seperti ini. Bisa saja terdiri dari macam-macam pengelompokan item pekerjaan. Nah, setelah kita kelompokkan jenis pekerjaan, kemudian identifikasi item pekerjaan, selanjutnya dari gambar kita perlu menghitung kuantiti setiap item pekerjaan, volumenya berapa saja. Nah, ini maka dalam menyusun rencana anggaran biaya kita wajib memahami gambar teknik. Jika kita tidak memahami gambar teknik, maka kita akan salah dalam menghitung volume-volume pekerjaan. Nah, ini contoh di tempat ini adalah volume pekerjaan. Ada pekerjaan beton kolom utama, pekerjaan beton kolom selasar, dan lain sebagainya. Misalkan volumenya adalah ini, kemudian ini adalah satuannya. Setiap item pekerjaan kita perlu hitung ya, volume pekerjaannya. Misalkan dinding batu bata, batu banding 4, dinding bata, dan lain sebagainya. Kita hitung semua item pekerjaan. Setelah kita hitung item pekerjaan, untuk menentukan berapa
harga satuan pekerjaan, maka selanjutnya kita perlu melakukan analisa biaya. Gimana cara menganalisa biaya? Nah, makanya kalau kita menyusun rencana anggaran biaya dalam sheet di Excel, ini contoh seperti saya ini nih. Ada harga satuan pekerjaan. Nah, ini kemudian ada pembangunan baru 2 kelas. Kebetulan yang saya contohkan ini adalah untuk pembangunan sekolahan. Ada pembangunan baru 2 kelas, pembangunan baru 1 kelas gitu ya. Nah, kita harus langsung di sheet ini ada analisa harga satuan. Nah, kita menggunakan analisa harga satuan SNI ya. Analisa harga satuan SNI yang mana yang kita gunakan? Berarti kita bisa menggunakan analisa harga satuan yang terbarukan. Contoh di sini pengukuran dan pemasangan boplang. Terdiri dari bahan dan upah. Bahan terdiri dari kayu kelas 3 atau balok, koefisiennya adalah 0,0037. Ini mengartikan apa? Ini mengartikan bahwa dalam setiap meter pekerjaan boplang membutuhkan kayu balok 0,0037 kubik. Kemudian ada paku, berarti dalam 1 meter pekerjaan boplang itu membutuhkan paku 0,02 kg. Kemudian ada kayu kelas 3 atau papan 3/20, ini membutuhkan 0,006 meter kubik. Ini artinya setiap 1 meter pekerjaan boplang membutuhkan papan atau membutuhkan material sebanyak ini, ya. Baru kemudian kita perlu tahu harga-harga tersebut. Kita harus update harganya berapa per kubik. Contoh misalkan ini harganya adalah sekian. Nah, ini contoh saya dalam menganalisa harga satuan, harga-harga ini sudah di-linkkan terhadap harga bahan. Nah, di sini di sheet lainnya ada harga bahan dan upah, ya. Maka kita membuat list bahan, membuat list harga upah, membuat list harga bahan yang kemudian kita koneksikan langsung nanti ke analisa. Nah, contoh ini. Nah, contohnya di sini dalam pekerjaan boplang ini membutuhkan apa saja nih tenaga kerjanya. Nah, ini contohnya ada pekerja. Kita di masyarakat di lapangan umumnya disebut kenek, ya. Koefisiennya berapa? 0,1. Kemudian ada tukang kayu, koefisiennya juga 0,1. Ada kepala tukang, koefisiennya 0,01. Ada mandor, koefisiennya 0,005. Ini dalam satuan hari. Berarti untuk 1 meter pekerjaan boplang itu membutuhkan 0,1 hari kenek, 0,1 hari tukang, 0,01 hari kepala tukang, dan 0,005 hari mandor. Kemudian di sini baru kita harus cari tahu upah pekerja berapa, upah tukang berapa, upah kepala tukang berapa, dan upah mandor berapa. Nah, ini tentunya di dalam setiap wilayah ini akan berbeda-beda. Sama halnya dengan material juga, setiap wilayah akan berbeda-beda. Ini adalah contoh pekerjaan boplang. Atau yang lainnya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya sama saja seperti itu. Kita bisa mengandalkan koefisien SNI atau analisa harga satuan SNI. Ya. Contoh lagi di sini. Untuk memasang 1 meter kubik pasangan fondasi batu kali membutuhkan bahan diantaranya batu kali atau batu bata, semen, kemudian pasir pasang. Kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan ada pekerja, ada tukang batu, ada kepala tukang, ada mandor. Berapa bahan yang dibutuhkan dalam setiap meter persegi pasangan fondasi batu kali? Ini koefisiennya. Batu kalinya adalah 1,15 meter kubik. Semennya 267 kg dalam setiap 1 meter kubik pasangan fondasi itu. Kemudian pasir pasangnya 0,544 meter kubik. Kemudian setelah itu baru kita cari tahu harga satuan batu belahnya itu berapa harganya.
bisa di material atau kemanapun. Ini makanya kita harus punya daftar harga ya. Contoh misalkan di sini harganya adalah 250.000 untuk kali, kemudian semennya adalah 1.100 per kilogram, kemudian pasir pasangnya 230.000 per meter kubik. Maka untuk mengetahui harga satuan, koefisien bahan dan koefisien upah dikalikan harga satuan, contohnya seperti ini. Nah, maka koefisien batu kali 1,15 meter kubik dikali harga batu kali 250, maka per meter kubik biaya batu kali ada 287.500. Semua kita kalikan dan kemudian kita jumlahkan. Jika dibulatkan totalnya berarti 1 meter kubik pasangan pondasi batu kali biayanya adalah 879.940. Tentu tadi ini akan berbeda-beda dalam setiap daerah. Dalam setiap daerah akan berbeda-beda. Apanya yang berbeda? Yang berbeda mungkin harga bahannya serta juga harga upahnya. Mungkin setiap wilayah akan berbeda. Maka dalam setiap wilayah harga satuannya mungkin saja akan berbeda. Ini cara menganalisa harga satuan. Jadi untuk menganalisa harga satuan ini, kalau tentunya kita bisa download di SNI ya. Yang paling penting kita adalah ini, di lapangan kita harus betul-betul daya upah itu berapa, kita list di sini. Kemudian daftar harga bahan kita list di sini. Ya, komplit kita list di sini, karena pada saat ambil harga satuan kita langsung bisa koneksikan di Microsoft Excel seperti ini ya. Nah, contoh ini harga batu belah sini. Nah, kalau lihat ini adalah di harga bahan dan upah, berarti ada di sini ngelingnya ke row 38. Contoh row 38 di sini adalah 38. Nah, ini harga batu belah ini 250.000. Nah, ini makanya kita dalam satu layar Microsoft Excel di sini kita ada BQ, kemudian ada analisa harga satuan, ada list harga bahan dan upah, baru kemudian kita rekap harga satuan pekerjaan. Sehingga di sini sudah muncul setiap pekerjaan adalah sudah mempunyai nilainya masing-masing. Nah, seperti ini. Ini untuk memudahkan kita. Ya. Oke. Apabila sudah tersusun seperti ini dalam kita tinggal masukkan contoh di sini pekerjaan kolom bertulang ini koneksikan ke harga satuan. Contoh di sini di sheet harga satuan pekerjaan row 91. Kita lihat row 91. Ini dia. Meter kubik membuat kolom. Nah, ini harga satuannya adalah ini. Ya. Ini untuk yang kosong ini artinya berarti belum dianalisa harga satuannya. Kosong seperti ini. Nah, ini memudahkan kita dalam menyusun rencana anggaran biaya. Ya, setelah tersusun itu kita langsung masukkan, berarti tinggal kuantiti kali harga satuan, maka di sini akan muncul jumlah harga satuan. Nah, maka akan jadilah rencana anggaran biaya seperti ini, ya. Setelah selesai ini, barulah selanjutnya kita membuat schedule proyek. Nah, misalkan contohnya kita rekap dalam schedule itu seperti ini, ya. Oke. Untuk membahas tentang schedule proyek, kita mungkin bisa ngopi dulu sebentar. Selanjutnya akan kita lanjutkan tentang menyusun time schedule proyek. Ya. Tapi sebelum membahas tentang time schedule proyek, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana
yang memudahkan kita menyusun rencana anggaran biaya atau untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Contoh, ini saya telah membuat sebuah penelitian ya. Penelitian, kemudian penelitian ini juga sudah dipublis di jurnal internasional. Nah, ini saya membuat penelitian. Ini khusus penelitiannya adalah untuk bangunan rumah sederhana. Dalam penelitian ini saya telah membuat model untuk apa? Model untuk menyusun bill of quantity, model untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja, kemudian model untuk menghitung kebutuhan material. Nah, kalau menggunakan penelitian saya ini, Excel ini, kita untuk mengestimasi kebutuhan sumber daya proyek itu, kita hanya cukup memasukkan luas bangunan yang akan dibangun, kemudian jumlah hari penyelesaian. Misalkan suatu proyek pembangunan rumah itu pelaksanaannya diinginkan selesai dalam 150 hari. Apabila kita buatkan periodenya adalah 10 periode, maka dalam setiap periode kalau waktu 150 hari, ini setiap periodenya akan menjadi 15 hari, gitu ya. Dari 15 hari ini, nah ini di sini kita sudah susun, ini adalah model. Ini kalau kita tampilkan rumus di Excel ini adalah menampilkan model. Nah, ini semua adalah model nih. Ini modelnya. Jadi model ini adalah hasil analisis statistik ya. Hasil analisis statistik itu untuk menghitung volume fondasi itu modelnya adalah Y sama dengan 2,416 ditambah 0,125 dikali X. X-nya adalah luas bangunan. Maka tanpa kita ada gambar, tanpa kita susah payah membaca gambar menghitung kuantiti, gunakan hasil penelitian ini dapat terdeteksi volume dan fondasinya adalah sekian. Nah, ini oke. Nah, berarti volume fondasinya 39 meter kubik. Sebetulnya ada 54 meter kubik ya. Kemudian kita rencanakan time schedule-nya ya. Nah, berdasarkan time schedule ini maka akan secara otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan di periode pertama adalah untuk untuk connect-nya adalah ini, tukang cat-nya ini, view-nya ini, tukang cat-nya ini, listriknya ini, kemudian tukang batu, tukang besi, ya, mandor adalah ini. Kalau ditotalkan di sini berarti kebutuhan mandor itu 133 hari atau sama dengan 0,89-nya dari 150 hari. Kemudian ke bawah, nah ini berarti ini total kebutuhan materialnya, ya. Kemudian di sini adalah kebutuhan material tiap periodenya. Periode pertama ini membutuhkan pasir 17 kubik. Periode kedua membutuhkan pasir 34 kubik. Nah, dalam setiap periode tadi adalah 15 hari. Jika jumlah hari yang kita tentukan adalah 150 hari. Gimana kalau 90 hari? Kita bisa langsung aja rubah di sini 90 hari. Oke, 90 hari berarti setiap periodenya adalah 9 hari. Maka kebutuhan tenaga dan kebutuhan material dalam setiap periodenya akan berubah, berbeda. Atau kita akan menentukan di sini 60 hari. Oke, kalau 60 hari berarti setiap periodenya membutuhkan 6 hari, ya. Nah, berarti ini volume yang akan dikerjakan ini, kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan setiap periodenya adalah ini, dan kebutuhan material yang dibutuhkan setiap periodenya adalah ini. Nah, kalau ini sudah tersistem, jadi kita tinggal mudah. Kita tinggal menentukan luas bangunannya berapa dan waktu pelaksanaannya berapa hari, maka akan secara otomatis akan terdeteksi semua kebutuhan sumber daya. Bahkan, ya, schedule juga sudah langsung tersusun dalam bentuk S seperti ini. Ini
memudahkan kita. Nah, manajemen perlu melakukan hal ini gitu ya. Kenapa? Ini untuk memudahkan. Cara kerja cepat ya, cara kerja cepat adalah ini. Karena pada umumnya orang akan kesusahan ini menyiapkan material dalam periode dalam minggu pertama itu harus apa saja dan berapa jumlahnya ya. Nah, kalau sudah tersusun seperti ini mudah. Perlu semen, perlu pasir sekian, perlu kerikilnya sekian, perlu semennya sekian dalam periode pertama ya. Kemudian perlu besi 12 sekian, perlu besi 8 sekian. Kemudian perlu batanya sekian dan lain sebagainya sampai ke bawah. Yang belum dibutuhkan berarti di sini masih 0, 0, 0 gitu ya. Nah, itu adalah cara mudah bagi manajemen konstruksi. Tentu ini akan sangat membantu baik dalam pekerjaannya maupun dalam cara cepat sumber daya ya, daya tenaga kerja dan juga material dalam proyek konstruksi. Teman-teman yang budiman, barusan adalah pembahasan tentang manajemen konstruksi di sesi keempat, di mana kita telah membahas tentang penetapan tujuan atau sasaran proyek, kemudian kriteria proyek yang handal, skema proses proyek, serta rencana anggaran biaya, dan sekilas tadi kita akan membahas tentang schedule. Namun pada kesempatan ini schedule belum bisa kita bahas lebih lanjut. Schedule kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Oke, yang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.